Tahukah kalian pencapaian atau prestasi tertinggi apa yang berhasil diciptakan oleh peradaban umat manusia? Teknologi? No. Ideologi seperti demokrasi, komunisme, kapitalisme, dan sebagainya? No. Sistem kepercayaan atau agama? No, karena tidak semua orang beragama dan percaya pada Tuhan. Konsep negara bangsa? No. Lalu apa? Pencapaian tertinggi peradaban umat manusia adalah berhasilnya menciptakan sistem kepercayaan yang disebut dengan uang. Dan uang ini secara substansi tidak berguna sama sekali. Uang tidak bisa dimakan, uang tidak bisa diminum, uang tidak bisa dijadikan sebagai pakaian atau bahan bangunan dan sebagainya. Tetapi uang sangat menentukan jalannya peradaban umat manusia. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita manusia-manusia modern ini adalah para pemuja uang, hamba sahaya uang. Pertanyaannya, bagaimana sistem imajiner uang ini bekerja? Saya ingin memberikan ilustrasi begini. Ada seorang arsitek, dari hasil pekerjaannya, misalnya dia berhasil mengumpulkan uang 1 miliar rupiah. Kemudian dia simpan ke bank tertentu. Maka di bank tersebut ada uang 1 miliar milik si arsitek tadi. Kemudian ada seorang pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya, untuk mendirikan pabrik baru. Maka kemudian beliau mendatangi bank tersebut, meminjam uang dari bank, yang secara nyata-nyata adalah uang dari sang arsitek. Maka sekarang beralih uang yang ada di bank ke tangan seorang pengusaha tadi. Dan untuk mendirikan pabrik, dia butuh seorang arsitek. Maka di-hire-lah sang arsitek yang tadi menyimpan uangnya di bank untuk bekerja sama, mendirikan pabriknya. Dan sang arsitek tadi meminta bayaran 1 miliar rupiah. Si pengusaha tadi kemudian memberikan uang 1 miliar yang dia pinjam dari bank ke si arsitek. Kemudian dari uang bayaran si pengusaha tadi, sang arsitek menyimpan kembali uangnya di bank yang 1 miliar tersebut. Sehingga tabungan atau deposito atau simpanan uang si arsitek di bank tersebut menjadi 2 miliar. Dan uang di bank yang tadinya hanya ada tabungan atau simpanan si arsitek yang 1 miliar, kemudian bertambah menjadi 2 miliar. Pertanyaannya, apakah secara substansi uangnya bertambah? Tidak. Karena secara substansi hakikatnya uang yang ada adalah 1 miliar. Ketika uang itu diputarkan dari si arsitek disimpan ke bank, kemudian uang yang ada di bank dipinjam oleh sang pengusaha yang kemudian digunakan untuk mendirikan pabriknya dan membayar kepada sang arsitek, maka uang itu seolah-olah bertambah menjadi 2 miliar. Padahal secara hakikat uangnya tetap sama, yaitu 1 miliar. Nah kemudian dalam perjalanan misalnya si arsitek itu meminta bayaran tambahan. Kenapa? Karena ada semacam kenaikan harga-harga bangunan. Dan speknya juga ternyata yang diinginkan oleh si pengusaha yang akan mendirikan pabrik tadi meningkat. Kemudian si arsitek mengajukan biaya tambahan kepada pengusaha, yaitu 500 juta. Dan lagi-lagi si pengusaha meminjam uang 500 juta kepada bank. Bank memberikan pinjaman 500 juta kepada si pengusaha dan si pengusaha membayarkannya ke sang arsitek tadi. Nah, setelah sang arsitek mendapat uang tambahan 500 juta, kemudian ia menyimpannya kembali ke bank semula. Maka tabungan atau simpanan uang si arsitek tadi menjadi 2,5 miliar. Dan uang dalam tanda kutip yang ada di bank juga menjadi 2,5 miliar. Karena ada simpanan dari uang si arsitek. Pertanyaannya, apakah uang real di bank memang 2,5 miliar?
Tidak. 2,5 miliar itu adalah karena perputaran proses tadi. Dari simpanan si arsitek di bank, kemudian pinjaman oleh pengusaha yang dibangunkan pabrik dengan spek yang bertambah tadi. Dan uangnya sebenarnya hanya 1 miliar. Jadi perputaran uang atau pertambahan uang menjadi 2,5 miliar adalah uang imajiner. Jadi begitulah mekanisme uang bekerja, mengandalkan imajinasi dan trust dari para penggunanya. Kenapa uang begitu berharga? Karena setiap kita menginginkan uang, setiap kita percaya pada uang. Nilai uang akan runtuh jika setiap kita tidak percaya lagi atau distrust pada sistem imajiner yang disebut sebagai uang tersebut.